Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Astriana Rahmawati dan juga teman saya. Nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19,0321100028. Pada video kali ini kami akan membahas terkait tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku konsumen. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, hingga penutup. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, keputusan pembelian merupakan suatu hal yang penting diperhatikan karena keputusan pembelian merupakan hal yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan strategi pemasarannya. Proses pengambilan keputusan pembelian mengacu pada tindakan konsisten dan bijaksana yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Keputusan pembelian tidak terpisahkan dari bagaimana sifat seseorang konsumen atau consumer behavior, sehingga masing-masing konsumen memiliki kebiasaan yang berbeda dalam melakukan pembelian. Rumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana contoh studi kasus dari tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Sehingga tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui contoh studi kasus dari tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang rumit dan melibatkan kegiatan-kegiatan pada saat mencari, membeli, memilih, menggunakan, serta mengevaluasi produk ataupun jasa. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan, hasrat, serta keinginan. Yang kedua yaitu tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan keinginan konsumen dalam membeli suatu produk. Konsumen akan memutuskan produk yang akan dibeli berdasarkan persepsi terhadap produk tersebut yang berkaitan dengan kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhannya. Poin selanjutnya yaitu pengenalan masalah. Ketika para konsumen melakukan pembelian untuk kebutuhan ataupun keperluan pada masa sekarang atau masa yang akan datang, kebutuhan atau keperluan ini akan berhadapan terhadap masalah serta kepentingan yang akan dihadapi. Suatu kebutuhan muncul karena disebabkan rangsangan eksternal. Maka dari itu, pengenalan masalah yang akan menjadi landasan terlebih dahulu untuk konsumen agar mengetahui produk manakah yang harus dibeli terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pencarian informasi. Konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Proses pencarian informasi secara aktif yaitu dalam mencari bahan-bahan bacaan, menelpon temannya, serta melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lain. Faktor kunci untuk pemasar adalah sumber informasi utama yang dipertimbangkan konsumen dan juga pengaruh relatif dari masing-masing sumber terhadap keputusan pembelian. Sumber-sumber tersebut dikelompokkan menjadi yang pertama sumber pribadi yang terdapat tetangga, teman, kenalan, dan juga keluarga. Yang kedua yaitu sumber komersial, terdapat tenaga penjualan, kemasan, penyalur, iklan, serta pameran. Dan yang ketiga yaitu sumber umum, terdapat organisasi, konsumen, dan media massa. Yang terakhir yaitu sumber pengalaman, terdapat menguji, menggunakan produk, serta pernah menangani. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif sangat penting dilakukan karena ketika melakukan keputusan pembelian terhadap produk, diharapkan produk yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi yaitu, pertama, konsumen berusaha untuk memuaskan sebuah kebutuhan. Untuk yang kedua, konsumen melihat masing-masing produk sebagai atribut dengan berbagai kemampuan dalam menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Untuk menilai alternatif pilihan konsumen ada 3 konsep dasar yaitu yang pertama sifat-sifat produk, yang kedua nilai kepentingan, dan yang ketiga tingkat kesukaan. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Banyaknya waktu yang telah dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap individu tidak semuanya sama, tetapi bergantung pada hal yang telah dipertimbangkan dalam proses keputusan pembelian.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tujuan membeli serta keputusan dalam membeli, yaitu orang lain dan keadaan tidak terduga. Serta terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan timbulnya keputusan dalam membeli, seperti yang pertama sikap orang lain, yaitu tetangga, keluarga, teman, orang terpercaya, dan lain-lain. Dua, situasi tidak terduga, seperti pendapatan keluarga, harga, dan manfaat yang diharapkan. Yang terakhir yaitu faktor yang tidak dapat diduga, seperti faktor situasional yang dapat diantisipasi oleh konsumen. Selanjutnya, perilaku pasca pembelian. Dalam perilaku pasca pembelian akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas pada konsumen. Hasil dari pasca pembelian berdampak terhadap keinginan untuk membeli lagi atau tidak. Apabila memuaskan, maka konsumen akan mengingat merek atau produk tersebut, serta kemungkinan yang akan terjadi akan membeli lagi di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, jika konsumen merasa tidak puas dan juga kecewa, maka tidak akan membeli lagi barang tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pada studi kasus jurnal pertama dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik. Subjek penelitian ini yaitu konsumen yang membeli sayuran hidroponik dan non-hidroponik di beberapa tempat yang menjual sayuran hidroponik seperti Chandra Teluk Betung, Chandra Mall Bumi Kedaton, Chandra Department Store Tanjung Karang, dan Politeknik Negeri Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung berdasarkan kuesioner. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabulasi dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian sayuran hidroponik dan non-hidroponik melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan masalah atau kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsumen sayuran hidroponik timbulnya motivasi konsumen dalam membeli sayuran hidroponik dan non-hidroponik adalah karena harganya terjangkau, kemasannya yang baik dan mudah didapat. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Sumber informasi yang paling berpengaruh bagi konsumen sayuran hidroponik dan non-hidroponik yaitu diri sendiri. Kemudian sumber informasi yang berasal dari pedagang sayuran, media cetak atau elektronik, dan sumber informasi dari teman atau keluarga. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli sayuran hidroponik maupun non-hidroponik sebagian besar dikarenakan kebiasaan yang telah dilakukan. Kemudian sebagian yang lain karena mengikuti konsumen lain dan karena mengikuti orang lain. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Konsumen sayuran hidroponik dan non-hidroponik sebagian besar melakukan pembelian secara terencana, yaitu sudah direncanakan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Seluruh konsumen responden yang membeli sayuran hidroponik dan non-hidroponik menyatakan puas dengan sayuran yang dibelinya. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Deskripsi Proses Keputusan Pembelian Sayuran Organik yang dilakukan oleh konsumen Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan karakteristik konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Untuk yang kedua yaitu mendeskripsikan proses keputusan pembelian yang dilakukan konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian atau faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Subjek penelitian ini adalah konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2021. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung sebagian besar adalah perempuan berusia 36 sampai 45 tahun dan 56 sampai 65 tahun, sudah menikah, merupakan ibu rumah tangga dan berpendapatan kurang lebih besar dari 6 juta. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung sebagian besar adalah perempuan berusia 36 sampai 45 tahun dan 56 sampai 65 tahun, sudah menikah, merupakan ibu rumah tangga dan berpendapat 6 juta. Proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik di Warung Sehat Seribu antara lain
1. Pengenalan kebutuhan. Frekuensi konsumsi sayuran organik para konsumen sebagian besar adalah tidak menentu, karena kebanyakan konsumen hanya melakukan pembelian sayuran organik ketika mereka ingin mengkonsumsi saja. Alasan konsumen mengkonsumsi sayuran organik adalah karena esensi bagi kesehatan dan bagi kelestarian lingkungan. 2. Pencarian informasi. Sebagian besar konsumen mengetahui informasi mengenai sayuran organik dari media elektronik seperti internet, TV, dan radio. Saat ini, internet merupakan sumber pencarian informasi yang paling banyak digunakan konsumen adalah internet. Fokus utama konsumen dalam mencari informasi adalah kualitas produk. 3. Evaluasi alternatif. Spesifikasi kualitas produk yang paling diperhatikan oleh konsumen adalah kesegaran produk. Ketika membeli sayuran organik, konsumen sangat memperhatikan kualitas pada sayuran organik. 4. Keputusan pembelian. Kesehatan dan kelestarian lingkungan menjadi aspek utama yang sangat diperhatikan konsumen ketika memutuskan pembelian sayuran organik di Warung Sehat 1000 Kebun Bandung. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Konsumen merasa puas dengan produk sayuran organik di Warung Sehat 1000 Kebun Bandung. Apabila terjadi kenaikan harga pada sayuran organik, konsumen akan tetap melakukan pembelian sayuran organik. Angka tersebut mengindikasikan tingginya loyalitas para konsumen. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian yaitu terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah, yang mana konsumen menentukan masalah atau kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Informasi yang didapatkan bisa melalui sumber pribadi, sumber komersial, sumber umum, sumber pengalaman. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif keputusan dari seluruh informasi dan referensi yang telah didapat. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan keadaan yang tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Dalam mengevaluasi mencangkup pertanyaan yang mendasar. Dalam perilaku pasca pembelian akan menimbulkan sikap puas atau tidak puas terhadap konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.